Warga bergotong royong mengevakuasi mobil bak terbuka bermuatan jagung setelah mengalami kecelakaan di Jalan Kecamatan Merebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Kecamatan Tunggal terjadi akibat mobil tidak kuat menanjak. Sigit, warga desa Cipaku bermaksud akan mengirim jagung hasil panen ke pedagang di desa Campakoa. Di tanjakan curam, mobil bermuatan lebih dari 3 ton jagung ini berjalan mundur dan oleng ke kiri lalu menghantam sebuah pohon. Kecelakaan menyebabkan lalu lintas di lokasi kejadian sempat tersendat. Kronologinya ini mobil barang ya, muatan jagung, mungkin terlalu berat mungkin ya muatannya, jadi nggak kuat nanjak, pas ditanjakan nggak kuat terus mundur. Akibat kecelakaan ini kondisi mobil ringsek pada bagian depan dan seluruh kaca pecah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Erdi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum Ustadz di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur babak belur dihakimi warga. Warga kesal karena oknum guru agama itu diduga mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Ada demo masyarakat. Kemarahan massa tak bisa dibendung saat tiba di rumah oknum ustadz terduga cabul di Desa Kregenan, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Warga mengeroyok serta merusak rumah ustadz terduga cabul berinisial SN. Aksi massa ini akhirnya berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Terduga pelaku langsung dibawa ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Waluyo Jatim untuk dilakukan perawatan medis. Aksi massa ini bermula saat warga desa geram atas aksi ustadz yang diduga tega mencabuli santriwatinya hingga hamil 3 bulan. Perbuatannya pun sudah dilaporkan ke unit PPA Polres Probolinggo, namun warga kesal karena merasa laporannya tidak ditindaklanjuti. Kejadian persetubuhan. Kemudian setelah menerima laporan, tentunya juga kita akan mendalami. Namun dari pihak yang tidak puas dari si pelapor itu kemudian mendatangi lokasi ini untuk katanya untuk meluapkan suatu amarah. Kenapa kok laporannya itu nggak segera dilakukan tindak lanjut? Yang jelas kita sudah menindaklanjuti. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah kejadian perkara. Kasus laporan terduga pelaku kini sudah ditangani dan dalam pendalaman polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews. Cemburu istri punya pria idaman lain, seorang suami di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tega membakar istri dan rumahnya. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka bakar parah di tubuhnya dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. NN, pria 35 tahun membakar rumahnya di Desa Prabu Muli, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Selain membakar rumah miliknya, pelaku juga membakar istrinya berinisial RS. Akibat kebakaran, rumah beserta isinya menjadi rata dengan tanah. Sementara sang istri harus menjalani perawatan di rumah sakit di kota Lubuk Linggau karena menderita luka bakar di punggung dan kakinya. Aksi pembakaran yang dilakukan pelaku dipicu emosi lantaran pelaku menaruh curiga istrinya memiliki pria idaman lain dan sang istri hendak menceraikan pelaku. Sebelum insiden itu terjadi, pelaku dan istrinya sempat cekcok mulut. Korban sudah tak tahan lagi karena kerap menjadi korban kekerasan oleh pelaku. Lalu korban meminta pelaku untuk menceraikannya. Karena perkataan korban itu, pelaku emosi lalu mengambil bensin dan menyiramkan ke kasur. Pelaku lalu menyalakan korek api, membuat api menyambar membakar ke tubuh korban serta rumahnya. Motifnya sendiri kalau kita dengar langsung dari tersangka cemburu. Nah, cemburu karena si istri suami curiga terhadap istrinya ada berhubungan dengan pria lain atau ya katakanlah punya hubungan dengan laki-laki lain. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 44 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Kelompok spesialis pencuri motor yang tengah disewa oleh WNA di Bali dibekuk polisi di Pelabuhan Lembar, Lombok. Keberadaan pelaku terdeteksi oleh alat pelacak yang tersimpan di motor yang dibawa kabur pelaku. Pelaku sempat melarikan diri dan nyaris tabrak petugas jaga pelabuhan. Kejadian motor di Pelabuhan Lembar. Pelaku curanmor berinisial LA ditangkap di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya pelaku mencuri motor di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Badung, Bali. LA menyelundupkan motor hasil curian bersama 4 orang rekannya yang juga dibekuk polisi melalui Pelabuhan Padangbai, Bali. Pelaku membawa kabur motor yang sempat dirental oleh warga negara asing dan hilang di salah satu hotel di wilayah Badung, Bali. Setelah dilacak melalui alat pelacak yang tersimpan di kendaraan tersebut, motor terlacak berada di Pelabuhan Padangbai, Bali. Saat penangkapan, para pelaku sempat melawan dan kabur melaju kencang dengan kendaraannya. Namun 8 anggota polisi berhasil menangkap pelaku dengan melakukan pengadangan di depan pintu Ramdor Pelabuhan Lembar. Motor ini sedang direntalkan kepada warga negara asing di suatu hotel. Kemudian pemilik motor menanyakan kepada warga negara asing tersebut kemana motornya. Setelah dicek di GPS, ternyata motor tersebut sudah berada di Pelabuhan Padangbai dan hendak naik kapal. Barang bukti motor diamankan di Polsek kawasan Pelabuhan Lembar, sementara tersangka diamankan polisi di Polres Lombok Barat. Polisi menangkap 5 orang pencuri pembobol rumah seorang dosen dan menggasak berangkas berisi emas dan berlian senilai 6 miliar rupiah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melancarkan aksinya saat rumah dalam keadaan ditinggal pemiliknya. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Resmo Polsek Rapocini menangkap 3 pelaku pencurian di rumah seorang dosen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Ade Reski, 34 tahun, Rahman Arsyad, 36 tahun, dan Asdi, 27 tahun. Tak hanya para pelaku, polisi juga berhasil meringkus penadah barang hasil curian. Kawanan maling tersebut melakukan aksinya dengan membobol rumah korban saat ditinggal pemiliknya. Pelaku menggasak 1 buah berangkas berisi puluhan emas batangan dan perhiasan dengan total berat 4 kg senilai 6 miliar rupiah. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa sejumlah emas dan uang dari hasil kejahatan. Mereka melakukan aksinya dengan merusak pintu rumah, masuk melalui depan rumah, kemudian langsung memeriksa rumah, kemudian menemukan berangkas di kamar, terus membawa berangkas itu ke depan rumah dan menghubungi rekannya. Kemudian diangkat berangkas tersebut menggunakan kendaraan roda 2. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima kawanan pelaku bersama barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Rapocini guna proses hukum lebih lanjut. Kapal pengangkut logistik pemilu diterjang ombak, kotak suara dan surat suara basah terendam air laut. Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam.